Selamat pagi, perkenalkan nama saya Iwayan Antoni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring hemodinamik. Hemodinamik merupakan aliran darah yang mengalir dalam suatu sistem peredaran di tubuh, baik melalui sirkulasi besar dan melalui sirkulasi dalam paru-paru. Hemodinamik adalah studi mengenai tenaga yang terlibat dalam sirkulasi darah. Monitoring hemodinamik dilakukan untuk mengkaji fungsi kardiovaskuler pada pasien dengan keadaan kritis atau tidak stabil. Tujuan dari pemantauan hemodinamik ialah untuk mendeteksi, mengidentifikasi kelainan fisiologi secara dini dan memantau pengobatan yang akan diberikan. Pemantauan non-invasif seperti pemantauan pernafasan, suhu tubuh, urin, denyut nadi, dan pemantauan EKG. Metode non-invasif pada pemantauan hemodinamik yang pertama ada penilaian pernapasan, frekuensi nafas, nilai normal respirasi 12-20 kali per menit, respirasi dihitung minimal selama 30 detik, nilai irama napas, kedalaman napas, simetris atau tidak, start effort yang dikeluarkan pasien untuk bernafas. Selanjutnya saturasi oksigen dengan menggunakan pulse oximetry nilai normal 95-98%. Kedua ada penilaian EKG. Pemantauan ini sangat penting dan memantau denyut nadi secara kontinu dapat memberikan informasi kepada praktisi terhadap tanda-tanda penurunan curah jantung. Yang ketiga, produksi urin akan memberikan kita informasi mengenai perfusi ginjal. Ketika perfusi ginjal dikuat, maka produksi urin dikeluarkan sebanyak 0,5 ml per kilogram per jam. Pada pasien kritis, gagal jantung akut biasanya disebabkan oleh perfusi yang tidak adekuat, yaitu kegagalan pararenal. Yang keempat, pengukuran tekanan darah arterial. Perubahan pada cardiac output dapat mempengaruhi tekanan darah. Ketika seorang mengalami penurunan curah jantung, maka tekanan darah akan normal dengan fase kontriksi. Tetapi pada pasien yang mengalami fase dilatasi akan mengalami hipotensi walaupun curah jantungnya tinggi. Tekanan darah rata-rata MAP berfungsi sebagai indikator perfusi menuju organ-organ yang esensial seperti ginjal dan otak. Yang kelima, denyut nadi merupakan nadi radialis, meraba nadi radialis dan brachialis. Dinilai irama dan kekuatannya dihitung dalam 1 menit dengan nilai normal 60-100 kali per menit. Yang keenam, penilaian suhu. Suhu normal adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Minimal nilai normal 2 kali dalam sehari. Tekanan vena sentral atau CVP memiliki nilai normal 0 sampai 8 mm reksa. Nilainya rendah mengindikasikan adanya hipovolemia, sedangkan nilainya tinggi mengindikasikan hipervolemia, gagal jantung, dan embolisme paru. Ada 2 cara pemantauan CVP, yaitu sistem nanometer dan sistem transducer. Secara kontinu dapat tampilkan. Penilaian denyut elektrokardiografi atau EKG. Denyut yang cepat, lemah, dan bergelombang merupakan tanda khas dari syok. Denyut yang memantul, penuh, atau menusuk mungkin merupakan tanda dari anemia, blok jantung, atau tahap awal syok septik. Perbedaan antara denyut jantung sentral dengan denyut jantung distal mungkin disebabkan oleh penurunan curah jantung. Sedangkan pemantauan EKG adalah metode non-invasif yang sangat berharga dan memantau denyut jantung secara kontinu. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.